Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perbankan syariah. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang saya jelaskan adalah yang pertama itu pengertian hukum perbankan syariah, dasar hukum perbankan syariah, latar belakang dan sejarah perbankan syariah, prinsip perbankan syariah, bentuk-bentuk perbankan syariah, dan peran tantangan Bank Indonesia dalam penerapan sistem perbankan syariah. Nah, sebelum kita masuk materi, kita mengetahui dulu apa itu tentang perbankan syariah. Nah, tidak lama sering kita dengar perihal perbankan syariah atau bank Islam, yang secara umum pengertian bank Islam adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain bank Islam itu sendiri. Nah, yakni bank tanpa bunga, bank tanpa riba, dan bank syariah. Sebagaimana yang akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis, penyebutan bank Islam pergunakan istilah resmi bank syariah, atau yang secara lengkap disebut dengan bank berdasarkan prinsip syariah. Gagasan awal perbankan syariah adalah ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga atau non-ribawi. Nah, mula-mula pembentukan bank Islam di Indonesia sendiri khususnya banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim. Namun demikian, ekonomi syariah walaupun dapat dikembangkan oleh masyarakat sendiri, namun tetap membutuhkan legislasi, atau berarti formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif. Dengan demikian dibutuhkan pula perjuangan politik untuk menegakkan syariat Islam di bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perbankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih luas apa itu tentang hukum perbankan syariah. Yang pertama yaitu pengertian dari hukum perbankan syariah. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari hukum perbankan syariah, kita mengetahui dulu apa arti dari kata hukum, bank, dan bank syariah itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu hukum. Nah, hukum secara bahasa bermakna menetapkan atau memutuskan sesuatu. Nah, sedangkan secara pengertian, hukum secara terminologi berarti menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Dalam perihal ini berarti penetapan hukum yang berkaitan dengan perbankan. Nah, selanjutnya yaitu apa itu bank? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Nah, yang tadi itu terdapat dalam pasal 1 angka 2. Sedangkan dalam pasal 1 angka 1, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bank syariah. Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Jika digabungkan menjadi bank syariah. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangannya berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam atau sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selain itu, bank syariah biasa disebut dengan Islamic Bank atau Interest Fee Banking, yaitu suatu sistem perbankan yang melaksanakan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga atau spekulasi masyir dan ketidakpastian atau ketidakjelasan gharar. Sedangkan menurut Ensiklopedia Islam, bank Islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan usaha-usaha dalam lalu lintas pembayaran serta pengedaran uang dan yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi pengertian hukum perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Nah, ya, selanjutnya kita akan memasuki materi dasar hukum perbankan syariah. Nah, dasar hukum perbankan syariah ini ada dua, yaitu secara normatif dan secara formal. Nah, dasar hukum formatifnya yaitu ada pada Al-Quran. Atau darabah sebagai akar kata mudharabah digunakan sebanyak 58 kali pada surah Al-Baqarah ayat 273, Al-Imran ayat 156, dan Al-Muzammil ayat 20 dan lain-lain.
Selanjutnya ada pada Al-Sunnah atau hadis, Nabi dan beberapa sahabat terlibat dalam perseroan mudharabah seperti pada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 Kitab At-Tijarah. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang ada di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Selanjutnya ada pada hadis riwayat Tabrani. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya. Nah, selanjutnya dasar hukum secara ijtihad. Nah, secara ijtihad ini ada secara ijma. Nah, para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Lebih jelasnya lihat Nasbu Ar-Royah dalam Muhammad Syafi'i Antonio halaman 96. Selanjutnya qiyas. Mudharabah dikiaskan kepada al-musyarakah atau menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Mudharabah dengan pendekatan kemaslahatan memenuhi kebutuhan manusia, baik yang kaya dan yang miskin. Nah, selanjutnya dasar hukum secara formal. Nah, bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan masih banyak lagi dasar hukum formal yang ada di Indonesia. Ya, selanjutnya kita memasuki materi latar belakang dan sejarah perbankan syariah. Diuraikan pengurus besar Muhammadiyah periode 1937 sampai 1944, Kiai Haji Mas Mansur, bahwa penggunaan bank konvensional pada masa itu dilakukan karena terpaksa oleh umat Islam, karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang terbebas dari riba, sehingga disusul ide-ide untuk mendirikan bank syariah. Kerap kali sejak pertengahan tahun 1970-an sudah muncul. Nah, pada tahun 1974, wacana ini dibicarakan dalam Seminar Nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah. Disusul dengan tahun 1976, diadakan seminar internasional yang dilaksanakan oleh LSIK dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Berjalan proses yang cukup panjang ini menemui hambatan untuk merealisasikan ide-ide tersebut. Namun, hambatan yang ada tidak menyurutkan niat para tokoh Islam pada saat itu untuk terus berjuang mendirikan lembaga keuangan yang terbebas dari riba. Nah, selanjutnya pada tahun 1980-an pertama kali didirikan di Bandung, yaitu Koperasi Baitul Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980. Selanjutnya pada tahun 1990, tepatnya pada bulan Agustus, konsepsi pembentukan perbankan Islam mendapatkan perhatian khusus. Terbukti diadakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, tanggal 18-20 Agustus yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selanjutnya, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Nah, baru setelah itu berdiri beberapa bank Islam lain seperti Bank IFI yang membuka bank syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Sosial Bakti atau BSB, anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian 5 cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk per bulan Februari tahun 2000. Tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang sudah mengajukan permohonan buka bank syariah yakni seperti Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip perbankan syariah. Nah,
Realisasi dari konsep syariah pada dasarnya, sistem ekonomi atau perbankan syariah memiliki 3 ciri yang mendasar. Yaitu yang pertama ada prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Nah, oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah. Selanjutnya kita membahas tentang bentuk produk perbankan syariah. Nah, bentuk produk perbankan syariah ini pada umumnya ada 3, yaitu bentuk investasi, bentuk penghimpunan dana, dan bentuk penyaluran dana. Yang pertama itu ada bentuk investasi. Nah, yang pertama ada pasar modal. Jika investor ingin berinvestasi secara syariah di bursa saham, maka ada 2 cara yang dapat ditempuh. Pertama, membuat portofolio tersendiri yang mengacu pada daftar saham halal, dan kedua lewat reksadana syariah. Selanjutnya ada reksadana syariah. Dalam reksadana syariah, manajer investasi akan menanamkan dananya pada saham atau fixed income yang halal dan dilakukan secara syariah. Investor diperkenalkan pada investasi real, bukan yang spekulatif atau untung-untungan. Selanjutnya ada pasar uang. Pasar modal merupakan salah satu investasi yang dilakukan di pasar uang berdasarkan sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWIB. Untuk mengakses hal yang dimaksud dapat dilakukan melalui reksadana atau melalui tabungan dan atau melalui deposito bank syariah atau berdasarkan sistem bagi hasil. Selanjutnya ada asuransi dan dana pensiun syariah. Nah, dana pensiun syariah ini dimaksud mempunyai pola yang serupa dengan pola tabungan. Di Indonesia baru ada 1 dana pensiun syariah, yaitu dana pensiun syariah yang dikeluarkan oleh PT Prinsipal Indonesia. Dan untuk perusahaan yang menekuni asuransi syariah juga baru 1, yaitu PT Syarikat Tafakul Indonesia, dan masih banyak lagi bentuk investasi lain. Nah, selanjutnya ada bentuk penghimpunan dan penyaluran dana. Nah, bentuk penghimpunan dan penyaluran dana ini terbagi lagi. Ada yang pertama yaitu titipan dan simpanan. Nah, titipan dan simpanan terbagi 2, yaitu yang pertama ada al-wadiah atau jasa penitipan. Adalah jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah, bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. Selanjutnya ada deposito mudharabah. Nah, nasabah menyimpan dana di Bank Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. Selanjutnya, bentuk dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah bentuk bagi hasil. Nah, bentuk bagi hasil ini terbagi lagi atas 4. Yang pertama yaitu ada al-musyarakah atau joint venture. Nah, konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Nah, perbedaan mendasar dengan mudharabah adalah konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya, sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan. Selanjutnya ada al-mudharabah. Adalah penjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Selanjutnya ada al-muzara'ah. Nah, adalah bank yang memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil panen. Selanjutnya ada al-musaqah. Adalah bentuk lebih sederhana dari al-muzara'ah tadi. Nah, di mana nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari. Selanjutnya, bentuk penghimpunan dan penyaluran dana. Yang lain yaitu adalah jual beli. Nah, bentuk jual beli tersebut ada 3. Yang pertama ada bai al-murabahah. Bai al-murabahah adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan kepada pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank. Selanjutnya ada bai as-salam. Nah, bank akan memberikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari.
Sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik. Yang terakhir yaitu ada bai al-istisna. Nah, merupakan bentuk asalam khusus di mana harga barang bisa dibayar dapat saat kontrak, dibayar secara angsuran atau dibayar di kemudian hari. Bentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana selanjutnya adalah bentuk sewa. Nah, bentuk sewa ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada ijarah. Al-ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Yang kedua ada al-ijarah al-mumtahiyah bitamlik. Nah, menurut Habsyi Ramli adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Nah, bentuk selanjutnya dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah bentuk jasa. Nah, bentuk jasa ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu al-wakalah. Al-wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Nah, wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Ya, selanjutnya ada al-kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Selanjutnya ada al-hawalah yang berarti mengalihkan atau memindahkan. Nah, di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Selanjutnya ada arwahan atau perjanjian hutang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Nah, arwahan ini bisa juga disebut dengan gadai. Selanjutnya ada al-qard, adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah tersebut. Selanjutnya kita memasuki materi peran Bank Indonesia dalam menerapkan sistem perbankan syariah dan tantangannya. Nah, yang pertama kita membahas tentang peran Bank Indonesia dalam menerapkan sistem perbankan syariah tadi. Nah, Bank Indonesia telah menetapkan visi dan misi perbankan syariah dengan merencanakan strategis untuk mencapai sasaran pengembangan secara objektif paradigma kebijakan yang ditetapkan secara konsisten, yaitu yang pertama ada market driven atau pertumbuhan berdasarkan kebutuhan pasar, yang kedua ada fair treatment, membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan argumen infant industri. Selanjutnya ada gradual and sustainable approach. Nah, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya ada complete to syariah principle. Nah, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya kita membahas tantangan pengembangan sistem perbankan syariah. Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang masih berada pada tahap awal pengembangan, beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian karena hal itu akan menjadi tantangan pengembangan sistem perbankan syariah. Antara lain yang pertama ada kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah yang belum lengkap. Nah, maka untuk mendukung kegiatan tersebut, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturannya sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Yang dibutuhkan adalah diantaranya, yang pertama yaitu penciptaan instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan. Yang kedua yaitu penyusunan sistem peringatan dini. Yang terakhir yaitu penyusunan pedoman kode etik. Nah, tantangan yang kedua yaitu cakupan pasar masih terbatas. Nah, maka hal yang harus dilakukan adalah mendukung terciptanya iklim yang kondusif. Nah, yang kedua yaitu penyederhanaan proses administrasi. Yang ketiga, tersedianya informasi pasar atau permintaan jasa perbankan syariah. Dan yang terakhir,
tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam jumlah yang cukup. Nah, tantangan yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman produk dan jasa perbankan syariah. Salah satu cara pemecahannya adalah dengan cara melalui upaya edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi. Nah, tantangan yang keempat yaitu institusi pendukung belum lengkap dan efektif, maka diperlukan upaya agar institusi pendukung dimaksud lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah. Selanjutnya, skim pembiayaan bagi hasil perlu ditingkatkan, dan yang terakhir yaitu pemenuhan standar keuangan syariah. Nah, ya sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.